Salam saudara-saudari di dalam Tuhan. Senang sekali dapat bertemu kembali dengan saudara-saudari sekalian melalui channel ini dalam merenungkan firman Tuhan. Doa saya menyertai saudara-saudari sekalian, semoga tetap sehat, tetap semangat beraktivitas, dan segala berkat rejeki dapat melimpah dalam kehidupan saudara-saudari sekalian. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui channel ini, dan semoga firman Tuhan yang akan kita renungkan, saudara-saudari sekalian, dapat terberkati, semakin semangat di dalam Tuhan, iman semakin bertumbuh, dan firman Tuhan menjadi kehidupan sehari-hari, dilakukan dalam kehidupan, dalam perbuatan, dalam sikap, dan direnungkan siang dan malam. Sehingga kita sebagai umat Tuhan dapat menjadi kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada dan apapun yang kita lakukan. Kita mau merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita tenangkan hati dan pikiran, kita berdoa. Kami sembah sujud di hadapan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur atas segala berkat yang telah kami terima, hingga kami dapat bersukacita dan sehat kuat sampai saat ini. Kami memuji dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, dengan menunjukkan sikap iman kami, melakukan firman-Mu sepenuhnya. Sebab itu kami tiada bosan dan tiada henti untuk merenungkan firman-Mu. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan, berkati kami, berikanlah kami telinga yang baik mendengar, hati yang siap menerima, sehingga firman-Mu tidak pernah sia-sia dalam kehidupan kami. Kami siap melakukannya Tuhan, dan berkati seluruh para pendengar yang mendengar firman Tuhan melalui channel ini. Semoga terberkati, sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan yang menyertai umat-Mu sekalian. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita renungkan, kita baca dari Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai 16. Inilah firman Tuhan. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tema firman Tuhan yang kita renungkan ialah karena iman kita disebut sebagai anak-anak Allah. Tidak mudah hidup dalam ketaatan atau menantikan suatu janji. Itu merupakan suatu pekerjaan yang sulit. Banyak tantangan dan hambatan ketika kita bertekad untuk menjalaninya. Ketaatan tidak datang begitu saja, tetapi perlu ketekunan dan kedisiplinan. Satu-satunya yang memampukan kita bertahan dalam ketaatan adalah
jika kita kenal dan percaya penuh kepada pihak yang berjanji. Tidak heran kalau Abraham disebut sebagai bapak orang beriman. Ia tekun menantikan janji Allah. Walaupun kapan dan seperti apa realisasi janji itu tidak jelas. Ia menantikan perintah Allah. Ia menaati perintah Allah untuk pergi meninggalkan negeri leluhurnya dan tinggal di tempat asing. Abraham memilih untuk taat ketika Allah memerintahkannya meninggalkan segala kemapanannya di Ur Kasdim. Dengan iman, ia pergi ke negeri yang ditunjukkan Allah. Abraham disebut sebagai bapak orang percaya. Sebutan ini memperlihatkan ketaatan total Abraham pada kehendak Allah. Abraham memiliki iman yang kukuh. Imannya itu dibangun dan dibentuk melalui pengalaman hidupnya berjalan bersama Allah. Ia percaya pada kemahakuasaan Allah, sehingga dalam keadaan yang tidak sesuai dengan kehendaknya, ia tetap menaati perintah Allah. Abraham melihat Allah lebih besar dari dirinya. Dengan ketaatannya itu, Abraham menerima janji Allah mengenai keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Imanlah yang membuat ketaatan dapat diwujudkan. Melalui ketaatan Abraham ini, yang sangat taat pada perintah dan petunjuk Allah, ketika Allah menyuruhnya pergi, meninggalkan tanah leluhurnya, meninggalkan kemapanannya di Ur Kasdim, ke suatu tempat yang ditunjukkan Allah. Sekalipun ia tidak tahu dan belum mengetahui tempat yang ditunjukkan Allah tersebut, tetapi ia taat. Tanpa ada sesuatu dalam hati Abraham, tanpa bertanya dan ragu-ragu, ia langsung menerima janji Allah. Ia langsung menuruti perintah Allah untuk pergi. Inilah dan sebab inilah Abraham disebut sebagai bapak orang beriman. Karena ketaatannya ini. Ketaatannya inilah yang menggambarkan dia atau yang memastikan hidupnya sebagai orang beriman. Karena tindakan daripada iman atau buah daripada iman adalah ketaatan kepada Tuhan. Kita dapat mengetahui seseorang beriman oleh karena tindakannya, oleh karena ketaatannya melakukan segala perintah Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Abraham. Karena iman, ia dapat taat kepada Tuhan. Dan oleh karena ketaatannya, ia disebut sebagai bapak orang beriman. Saudara-saudari dalam Tuhan, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita taat pada janji Tuhan, walaupun tidak sesuai dengan kehendak kita? Bukankah kita sering memberontak ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan? Saudara-saudari, ini tidak menunjukkan kita sebagai anak-anak Allah. Pemberontakan, ketidaksetiaan kita kepada Tuhan tidak menunjukkan sikap dan kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Karena itu bukan buah daripada iman. Kita seringkali membawa sifat dan perbuatan kita ini atau kehendak kita ini dalam kehendak sesuai dengan kehendak kita sendiri. Kita menginginkan sesuatu, kita mau merencanakan sesuatu, tetapi jika tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita, kita sering meninggalkan Tuhan. Kita sering memberontak kepada Tuhan dan menganggap Tuhan tidak setia. Ini adalah sikap yang salah dan bukan buah iman. Saudara-saudari dalam Tuhan yang disebut sebagai anak-anak Allah, tindakannya hanya taat dan tunduk kepada perintah Allah. Sebagaimana Abraham disebut sebagai bapak orang beriman karena ketaatannya, kita juga disebut sebagai anak-anak Allah karena ketaatan kepada Tuhan. Taat terhadap firman-Nya, taat terhadap perintahnya. Apa yang dikehendaki oleh Allah, itulah yang kita lakukan, bukan kehendak kita sendiri. Setiap apa yang difirmankan oleh Tuhan, kita melakukannya. Setiap apa yang dilarang oleh Tuhan,
kita menjauhkan dalam kehidupan kita. Kita jangan melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan. Kita harus menghindari semuanya itu. Dari tindakan-tindakan inilah, perjalanan kehidupan kita inilah yang menunjukkan ketaatan kepada Tuhan, yang selalu memuliakan dan memuji Tuhan. Disitulah kelihatan kita sebagai orang beriman. Dan oleh karena iman kita inilah, kita disebut sebagai anak-anak Allah. Sebagai bukti iman kepada Tuhan, kita dikatakan sebagai anak-anak Allah, yaitu kita menuruti kehendak Bapa kita yang di sorga. Sekalipun kadang dalam keadaan kita sebagai manusia sulit dipahami, sulit dimengerti. Sebagaimana Tuhan menyuruh Abraham pergi ke suatu tempat yang ia tidak tahu. Tetapi Abraham tidak meragukan itu. Begitu juga kita, saudara-saudari. Sekalipun kadang perintah Tuhan bagi kita sulit dimengerti, sulit kita pahami. Tetapi oleh karena iman percaya kita kepada Tuhan, bahwa tidak mungkin Tuhan mencelakakan kita. Tidak mungkin Tuhan merencanakan sesuatu yang jahat bagi kita. Kita tetap melakukan kehendak Tuhan. Kita tetap melakukan apa yang Dia inginkan. Itulah sebagai bukti iman. Dan sebagai bukti bahwa kita adalah anak-anak Allah. Marilah bersyukur atas setiap kenyataan hidup yang kita alami. Pengalaman hidup yang mengajar kita bagaimana melihat dinamika hidup, di mana Allah adalah satu-satunya sumber kehidupan dan sumber kekuatan ketaatan kita kepadanya. Semoga kita semua menjadi anak-anak Allah yang taat, anak-anak Tuhan yang setia, yang tekun, taat kepada perintah Tuhan, dan kita dapat disebut sebagai anak-anak Allah sebagai buah daripada iman kita kepada Tuhan. Kita menyatakan iman dan kita taat kepadanya, tunduk kepada Bapa kita di sorga. Kita disebut sebagai anak-anak Allah. Demikianlah firman Tuhan yang kita renungkan. Semoga dapat terberkati dan kita semua menjadi anak-anak Allah yang tetap setia. Kita berdoa. Kami berjanji Tuhan, kami mau menjadi anak-Mu yang setia. Kami taat pada perintah-Mu sebagai bukti bahwa kami adalah orang beriman dan kami disebut sebagai anak-anak Allah. Kami hanya menyembah dan memuji-Mu, sekalipun terkadang janji-Mu bagi kami sulit memahaminya. Tetapi kami karena iman, kami mau melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.